Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Nabila. Saya ingin menjelaskan tentang materi saham. Saham adalah salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham dapat diartikan sebagai bukti penyerahan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyerahkan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Dalam bahasa Belanda, saham disebut aandeel, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan share, dan dalam bahasa Jerman disebut aktie, dan dalam bahasa Prancis disebut action. Semua ini merupakan arti sebuah berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagai dari modal perseroan, dengan mana saham perseroan dikeluarkan atas kepemilikannya. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak atas untuk menghadirkan dan mengeluarkan suatu dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil edukasi, serta menjalankan hak atas berdasarkan undang-undang tersebut. Penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing. Jenis-jenis saham ada dua. Yang pertama, saham biasa. Yang kedua, saham preferen. Saham biasa adalah tanda penyertaan modal individu maupun instansi dalam sebuah perusahaan, menggantikan klaim kepemilikan terhadap penghasilan ataupun aktiva yang dipunyai perusahaan. Pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas, artinya apabila perusahaan tersebut mengalami gulung tikar, kerugian yang akan ditanggung oleh pemegang saham hanya sebesar investasinya yang ada dalam saham saja. Sebagai pemilikan perusahaan, pemegang saham bisa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak kontrol. Yang kedua, hak penerima pembagian keuntungan. Yang ketiga, hak preemptif. Yang pertama, hak kontrol adalah pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memiliki dewan direksi. Hal ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. Yang kedua, hak penerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi sebagian laba yang ditanamkan kembali ke perusahaan. Laba yang ditahan ini merupakan sumber sebagai dana intern perusahaan, sedangkan laba yang tidak ditahan diberikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Yang ketiga, hak preemptif merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen adalah saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Ada dua hal penyebab dalam preferen serupa dengan saham biasa, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan dalam tanggal jatuh tempo yang tertulis di dalam lembaran saham. Perbedaan saham preferen dengan obligasi terletak pada tiga hal, yaitu klaim atas dan klaim bawah. Klaim atas, laba, dan aktiva. Tujuan penilaian saham adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi antara lain: 1.
Finansial aset yang terletak untuk investor. 2. Keputusan pengoperasian aset. 3. Perbandingan return dengan expected return. Nilai saham dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai buku. Yang kedua, nilai pasar. Dan yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai buku adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Yang kedua, nilai pasar adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Yang ketiga, nilai intrinsik adalah nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Beberapa aspek karakteristik saham preferen adalah sebagai berikut. Yang pertama, preferen terhadap dividen. Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Saham preferen umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Poin kedua, preferen pada waktu lidukasi. Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa saat terjadi lidukasi. Besarnya hak atas aktiva adalah sebesar nominal saham preferennya, termasuk semua dividen yang belum dibayarkan oleh bersifat kumulatif. Saham preferen lebih aman dibandingkan saham biasa karena memiliki klaim terhadap kekayaan perusahaan dan dibandingkan dividen terlebih dahulu, dan pemiliknya akan memiliki hak lebih dibandingkan hak pemilik saham biasa. Contoh, hak suara dalam pemilihan reaksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayarkan ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.